mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mencarinya, kebanyakan manusia tertipu olehnya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong kalian untuk bersegera kembali kepada Allah dan berpaling dari kehinaan-kehinaan dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul yang mulia Al-Habib Salim Ibn Hamid Al-Kaf. Banyak sekali acara-acara haul di Banjarmasin, ada haul Basiri, ada haul Guru Zaini. Kemudian di daerah Kalimantan Barat ada haul Syekh Sambas, ada haul Sultan Abdurrahman Al-Gadri, ada haul Al-Habib Hussein Al-Gadri. Kemudian di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idlus Luar Batang, haul Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, haul Habib Ali bin Hussein Al-Abbas, haul Habib Kuncung. Di Bogor ada haul Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Di Jawa Tengah ada haul Haddad, ada haul Pekalongan, ada haul Habib Tempel di Jogja. Di Jawa Timur ada haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, ada haul Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan, ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Bahkan sampai di Singapura ada haul Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Sering kita dengar acara haul. Apa itu haul? Saudara-saudara, haul itu secara bahasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, haul artinya adalah daya, yakni kekuatan, yakni upaya, daya. La haula wala, tidak ada daya upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah mengenang setiap tahunnya daripada seorang saleh, yaitu Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf. Di dalam acara haul dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, diceritakan bagaimana kisah hidup beliau, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, karamahnya, sehingga kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil kebaikan-kebaikan daripada sahibul haul, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai gutwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh, terus Beb, apa dalilnya haul? Ini kan zaman sekarang ini banyak wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk wahabi ini. Haul bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tidak ada, nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama mutaakhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah.
Bersabda Nabi Muhammad SAW, man warraka mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Ya'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan qasidah dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah, begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, wara beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karomahnya. Orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, zikrul anbiya minal ibadah, zikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, zikrul maut, ada zikrul anbiya minal ibadah, zikrus salih minal kafarah, zikrul maut minal sadaqah, zikrul gubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Zikrus salihin, mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, menceritakan orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang soleh, mengingat orang soleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau bilang apa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, kita sebagai manusia yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kata Imam Ibn Mubarak apa? Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita ziarah, dengan kita berkunjung kepada sosok itu bisa menambahkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa sirat, itu sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur. Nabi dan Rasul hidup dalam kubur, tapi beliau-beliau telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi Nabi dan para sahabat pada masa lalu, dan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang.
padahal itu berisikan kisah orang-orang yang telah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Kaum-kaum masih hidup, orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, mereka masih berjalan di atas bumi, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati yang hidup. Padahal orangnya masih hidup, tapi menceritakan mereka bisa bikin mati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal dunia, jasad mereka terkubur, jasad mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, mereka telah tiada, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati.